anak yang terlahir dari perzinaan itu tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Jadi pagi hari ini semua kita di Indonesia ini terkaget ya dengan berita perselingkuhan yang dibongkar oleh seorang perempuan yang mengaku telah memiliki anak dari perzinaannya dengan Bapak Ridwan Kamil. Jadi ini perlu saya luruskan sedikit tentang hak anak zina ya. Bahwasanya di dalam Islam anak yang terlahir dari perzinaan itu tidak bersambung nasabnya kepada ayah biologisnya, tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Jadi jangan sampai ini si perempuan ini menuntut hak anaknya, dia buka aibnya dengan niat untuk memperjuangkan hak anaknya. Itu hak yang mana? Karena dalam Islam itu anak yang dari perzinahan itu tidak mendapatkan hak waris, tidak dapat nafkah, atau anak perempuan tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Jadi nasi sudah jadi bubur. Ya, ini jadi jejak digital yang nggak mungkin akan mudah dihapus. Jadi setidaknya ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya aib yang sudah Allah tutupi itu jangan dibuka. Aib orangnya nggak boleh dibuka, apalagi aib diri sendiri. Dan buat para wanita, jaga suamimu. Jangan sampai suamimu diculik wanita lain. Karena hari ini penculik bapak-bapak itu lebih sadis dan lebih mengerikan daripada penculik anak-anak. Ya, hati-hati dengan pelakor. Mereka jago-jago, pintar banget. Maka pulang-pulang suami nanti layan dengan baik, muliakan dia ya. Jangan sampai suamimu tergoda dengan wanita lain. Oke? Karena ujian laki-laki yang paling dahsyat itu bukan harta dan tahta, tapi wanita. Semoga Pak Ridwan Kamil dan istri Bu Atalia Allah berikan kekuatan untuk mempertahankan rumah tangganya di tengah badai yang sangat besar ini. Ya, tutupi aib. Kayaknya percuma juga deh lo berkoar-koar di sosial media, ya kan? Karena anak yang lahir di luar nikah, baik agama maupun negara, itu memang hukumnya tidak dapat dinafkahi. Ya kan, salah lu sendiri itu udah resiko. Kenapa nggak hati-hati? Ya kan? Ya kalau misalnya tujuan lu cuma menghancurkan rumah tangga yang sana, ya menurut gue istrinya juga pasti udah siap dengan resiko itu sih. Ya kan, secara suaminya itu orang ternama, ya pasti adalah goda-godaan, ya kan. Istri sah juga mulutnya sombong, Tuhan juga murka. Jadi tuh perkumpulan ani-ani itu tuh yang sakit hati ya sama kesombongan istri sah. Karena jadi istri sah ya kan memiliki aset dan kekayaan laki itu secara nyata, sakit hati. Gue sebagai tim istri sah, kalau istri sah sombong nggak ada masalah, tapi banyak juga ani-ani yang sombong, itu yang lebih masalah. Udah mungkin nggak ada ani-ani kaya, tapi kaya hasil ngegundik, hasil ngegrogotin hak orang lain. Sombong dengan haknya sendiri tuh lebih terhormat daripada sombong karena ngegrogotin keluarga orang lain, ngegrogotin hak orang lain. Itu yang istri sah kalau sombong itu lebih masuk akal ya, karena apa yang dipunya adalah ya sah. Kalau ani-ani yang sombong, dan memang banyak banget ani-ani sombong, itu yang nggak masuk akal sayang, nggak pantas. Tahu nggak pantas. Jadi yang pada bilang istri sah sombong, mungkin kalian terlalu sakit hati dengan kesombongan istri sah yang memiliki segalanya dengan sah. Dan memang sudah seharusnya, karena itu yang miliknya dia. Mahal apapun tas kalian, mobil kalian semahal apapun, gundik tetap gundik, tetap menjadi tempat untuk membuang pipis. Sampai kapanpun gue akan membela istri sah ya. Gue misalnya jadi ani-ani, gundik lah ya, pelakor deh. Gue tuh berpikir dan bergelut dengan otak gue sendiri. Kayaknya nggak bisa, bukan nggak bisa bagaimana. Mulut gue sih manis ya say. Gue ngerasa gue tuh pintar, ngerayu segala macam itu pintar. Tapi yang gue nggak bisa adalah gue tuh harus jadi prioritas apapun itu yang terjadi. Gue nggak tahu ya, ini keburukan atau kelebihan gue, apa kekurangan apa bagaimana, gue nggak tahu. Cuman gue tuh gila-gila harus diprioritasin.
Karena kalau gue punya pasangan, gue akan memprioritaskan pasangan gue. Ketika dia tidak memprioritaskan gue, ego gue ngamuk. Terus juga gue apa-apa gue rasa gue bisa beli sendiri gitu loh, tanpa dihidupin sama laki orang atau tanpa bagaimana, gue masih bisa hidup, masih bisa makan enak, masih bisa beli tas, masih bisa beli sepatu. Jadi kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, gue merelakan diri gue untuk jadi second choice, itu kayaknya itu nggak masuk banget deh. Gue paling nggak bisa kayaknya kalau misalnya emang gue jadi ani-ani tuh memang ya nggak bisa lah. Jadi poinnya adalah ego gue tuh emang tinggi banget ya. Jadi itu adalah poin yang sangat tidak mendukung gue untuk menjadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kesabaran gue sih gue rasa emang tinggi sih sebetulnya, tapi toleransi gue soal kayak begitu-begitu tuh rendah. Lagi juga kalau gue ngaca lagi, biarpun gue gak cantik-cantik amat kayak Kendall Jenner, gue tuh bukan cewek gak laku gitu loh. Kalau misalnya gue disia-siain, apa gue dibuat kecewa, mendingan gue sendiri. Ngapain gue buang-buang waktu kan? Jadi pada poinnya, pada intinya adalah sebetulnya gatal pinter ngomong itu bukan salah satu syarat untuk menjadi ani-ani. Poin untuk menjadi ani-ani, menjadi pelakor, menjadi gundik adalah lo tuh harus terima menjadi yang kesekian karena lo tidak diprioritaskan. Gue sangat alergi dengan hal-hal seperti itu, sangat alergi, gue gatal sebadan. Itu lagi faktor tidak mendukung adalah gue tuh gak boleh nginep kemana-mana. Gue gak gampang untuk dibawa kemana-mana. Jadi kayak kalau mungkin urusan pergatal-gatalan, perbebas-bebasan gue kalah ya. Soalnya kan biasanya kayak gitu gak dijagain sama orang tuanya. Tapi kalau gue dijagain sama orang tua, biarpun ya gue ada bandel-bandelnya sedikit, setidaknya nanti calon suami gue itu tahu kalau misalnya gue itu gak gampang dibawa kemana-mana. Jadi poinnya kalau misalnya dipikir-pikir, kelebihan gue adalah gue bisa cari duit sendiri, bisa nyari duit dalam hal apapun secara halal ya. Gue bisa disuruh ngabisin duit juga bisa, gue disuruh gimana juga bisa. Tapi kalau misalnya gue disuruh kesana kemari, ya kan, terus gue disuruh bisa nginep sana sini, gue diajak kemana-mana, itu gue kalah. Enggak deh, pokoknya nggak bisa deh. Penilaian aku guys tentang perselingkuhan yang terjadi seliweran yang lagi rameh ini ya kan. Kalian tim yang mana? Kalau aku sih tim Pak RK. Pak RK. Biar gimana pun, walaupun beliau salah bukan berarti kita membela yang salah ya kan. Ini tuh pelajaran berharga buat laki-laki di luar sana. Jangan coba-coba mendekati ani-ani. Nih, ini tuh pelajaran berharga banget buat orang yang penting kehidupannya, yang merasa dia punya value, yang dia merasa punya usaha, yang merasa dia punya harga diri ya kan. Jangan sekali-sekali ketemu dengan ani-ani ataupun ngapa-ngapain sama ani, walaupun cuma sekali. Nggak boleh, ini akan merusak kehidupan Anda beberapa tahun kemudian ya kan. Karena ini tuh hanya penilaian ya. Aku sih berharapnya tidak terjadi, tapi melihat komentar-komentar si Ani-Ani bilang kalau dia tuh ketemu di hotel ya kan, anggap aja itu hilap sekali ya kan. Karena kan ya namanya ayam ya kan, dikasih ikan asin, manusia, kucing dikasih ikan enak-enak ya kan, mungkinlah hilap sekali ya kan. Tetapi ya itu tadi guys, saat kita berhubungan sama ani-ani ya kan, sama cewek yang pola pikirnya gimana, pasti kita terjerumus. Kalau dia orang baik-baik, nggak bakal. Walaupun terjadi sesuatu dan lain hal dengan atau hamil atau apa, pasti dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak membawa orang-orang lain dalam masalah dia. Bener nggak sih guys? Jadi kesimpulannya, untuk ani-ani di luar sana, bertobatlah. Tidak semua wanita itu berpihak sama kamu. Jadi kalau kamu minta keadilan ini itu, kalau ada yang mendukung kamu, ya itu circle kamu aja yang ngedukung, orang yang senasibnya sama dengan kamu. Kalau orang di luar sana, istri-istri orang yang punya pikiran yang baik tidak akan mendukung namanya pelakor, perselingkuhan, apalagi jual diri. Guys, dengar itu.
Terus di sini siapa dong yang rugi? Sedangkan itu ada anak kecil yang harus kita pikirkan masa depannya. Anak itu nggak akan rugi. Anak itu bakalan hidup sehidup-hidupnya selayaknya. Karena dia punya rezeki masing-masing ketika turun ke bumi ini. Tidak ada yang rugi. Yang rugi itu nama baik. Yang rugi itu kepercayaan seorang istri. Yang rugi itu kehancuran rumah tangga orang. Itu yang harus kalian pikirkan. Kalau kalian ya kan, para pelakor, para ani-ani, ya kalian hidup seperti itu. Seperti apa yang kalian mau, kalian lakukan. Tidak ada mengurangin. Mau diviralin, mau di ini, kalian tetap hidup. Kalian tetap berjalan, kalian tetap makan, kalian tetap ada uang. Kalian tetap mendapatkan fasilitas hidup. Kalian tetap ibadah. Kalian tetap apa, tetap ini, tetap itu. Yang korban siapa? Yang korban yang merasa punya keluarga, yang punya istri, punya anak, punya nama baik. Itu yang korban. Kita kan nggak pernah tahu ya guys. Kita kan cuma hanya melihat di sosial media. Kita lihat dari postingannya, dari ketikan netizen, dari komentar si enong-enong di Lambe Tura. Dia bilang kalau ketemu di hotel atau sebagainya. Menurut aku sih, kenapa perempuan ini berani speak up, ya kan, ke sosial media? Aku juga nggak tahu. Mungkin adakah dorongan-dorongan dari pihak lain atau dari alam gaib untuk supaya dia menceritakan ini, atau diri dia sendiri yang merasa biar dia gimana gitu ya kan, mendapatkan keadilan demi atas nama anak, ya kan. Menurut aku sih jujur, apapun itu yang namanya anak tidak salah. Ya, kalian jangan pernah menghujat anaknya, walaupun kalian emosi atau apa. Anak tuh nggak pernah salah guys. Anak itu lahir ke dunia dengan nasibnya masing-masing. Kita nggak pernah tahu nasib seorang anak itu seperti apa. Jangan kalian hujat. Kalau kalian mau hujat aja ibunya. Oke?